Halo, perkenalkan nama saya Dani Sauzai Syahiran. Saya pada kali ini akan menjelaskan apa sih analisis 5 kekuatan Porter, Porter atau disebut dengan Porter Five Forces. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan menyebutkan NPM saya dulu, yaitu 3334250089. Oke, kita lanjut ya. Jadi, apa sih kekuatan Porter atau Porter Five Forces? Nah, ia adalah kerangka analisis persaingan industri yang mengidentifikasi 5 kekuatan kompetitif utama. Ada persaingan antar perusahaan yang sudah ada, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Model ini dikembangkan oleh Michael Porter untuk menganalisis daya tarik profitabilitas suatu industri. Seperti yang saya bilang tadi nih, ada ada namanya ada persaingan antar perusahaan, ada ancaman datang baru, ada ancaman produk pengganti, ada daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Kita lanjut ya. Sebentar, kita lanjut. Lanjut. Selanjutnya, penjelasannya. Apa sih ancaman pendatang baru? Jadi, wait, ancaman pendatang baru ini adalah ia menilai seberapa mudah pesaing baru mendapat masuk ke industri. Jika hambatan untuk masuk itu rendah, maka pendatang baru itu akan menjadi ancaman besar yang dapat meningkatkan persaingan dan menurunkan profitabilitas bagi perusahaan yang sudah ada. Faktor yang mempengaruhinya adalah skala ekonomi, loyalitas merek, dan kebutuhan modal. Yang kedua, daya tawar pembeli. Apa sih daya tawar pembeli itu? Daya tawar pembeli yang dimana ia menilai seberapa besar atau seberapa pengaruh pembeli dalam menekan harga dan meminta layanan yang lebih baik. Pembeli memiliki daya tawar yang tinggi jika mereka memiliki banyak pilihan pemasok. Nah, seperti kondisi ini terjadi ketika melakukan pesanan dalam jumlah besar, jika biaya beralih ke produk pesaing rendah, dan lain-lain. Yang ketiga, daya tawar pemasok, yang dimana unsur ini mengukur kemampuan pemasok untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk yang mereka jual. Pemasok memiliki daya tawar yang kuat jika jumlahnya sedikit, produk mereka unik, atau jika biaya bagi perusahaan untuk beralih pemasok tinggi. Yang ketiga, yang keempat, ancaman produk atau jasa substitusi. Nah, pada kali ini, kekuatan ini menilai kemungkinan pelanggan beralih ke produk lain atau ke layanan lain yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga semakin banyak produk yang pengganti yang tersedia dengan harga kompetitif, semakin besar ancaman bagi perusahaan. Jadi ya, gara-gara seorang eh apa pelanggan ini beralih ke produk lain, ada perusahaan-perusahaan lain yang masuk 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 sehingga ancamannya itu nanti bakal semakin besar begitu. Nah, faktor penentunya nih ada harga, kinerja, produk berganti. Yang kelima, pesaing di antara pesaing yang ada. Apa sih maksudnya? Jadi, ini adalah intensitas persaingan antara perusahaan yang sudah ada dalam industri. eh Persaingan ini dipengaruhi oleh jumlah dan kekuatan kompetitor, pertumbuhan industri, dan hambatan untuk keluar dari pasar. Persaingan ini yang ketat dapat menekan harga dan margin keuntungan. Faktornya apa? Yang pertama ada jumlah dan kekuatan pesaing. Kita lanjut ke nextnya.
Nah, kita kan kali ini kita akan menganalisis strategi perusahaan Indofood yaitu merek Indomie. Oke, ancaman pendatang barunya apa? Kondisinya ketika industri mie instan di Indonesia memiliki hambatan masuk yang tinggi, diperlukan modal yang besar, jaringan distribusi luas, dan kepercayaan konsumen yang kuat. Nah, strategi dari Indomie ini apa? Dia memperkuat mereknya melalui promosi yang konsisten, bangun citra selera Indonesia yang melekat di masyarakat. Itu kan udah jadi ciri khas banget kan? Terus perusahaan juga meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai skala ekonomi besar serta memperluas distribusi hingga ke pelosok daerah lain yang sulit ditandingi oleh pemain-pemain baru. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok nih. Kondisinya, ketika pemasok bahan baku utama, yaitu tepung terigu, minyak, bumbu, udah banyak nih di Indonesia. Namun fluktuasi harga gandum impor bisa mempengaruhi biaya produksi. Jadi biaya produksi dari Indomie ini semakin mahal. Maka strateginya apa? Untuk menjaga kestabilan harga, ala biaya, dan kualitas, Indomie melakukan integrasi vertikal dengan memiliki anak perusahaan penghasil tepung, yaitu Borgasari Flour Mills. Nah, langkah ini nih mengurangi ketergantungan terhadap pemasok eksternal dan membantu perusahaan mengendalikan pemasok bahan utama. Selain itu, Indomie juga menerapkan efisiensi logistik serta diversifikasi sumber bahan baku agar produksi tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi harga. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli. Kondisi ketika pembeli memiliki banyak pilihan merek mie instan lain seperti mie sedap, super mie, sari mie, Sakura, Pop Mie, dan lain-lain. Mereka ini sensitif terhadap harga dan rasa kan pembeli itu. Kayak, eh wah, Sakura nih lebih murah nih cuma 3.000, cuman 1.500 anggapannya gitu. Maka mereka otomatis akan beralih kan. Nah, gimana strategi untuk strategi dari Indomie ini? Dia menjaga harga tetap terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Indikasi rasanya tetap enak, rasa lokal. Seperti kayak dia memberikan indikasi-indikasi lain rasa seperti rasa rendang, sambal, Aceh, soto, Lamongan, dan lain-lain agar konsumen tetap tertarik nih. Brand emotional connection melalui kampanye. Nah, kan agar konsumen tetap tertarik karena pada brand-brand lain, contoh misalnya mie sedap atau apalah, itu kan kurang ya rasanya kayak nggak bervariatif, kurang banget ininya gitu. Nah, yang kedua, dia melakukan brand emotion connection melalui kampanye Indomie Seleraku yang menumbuhkan loyalitas emosional. Yang ketiga, program beragam ukuran dan kemasan, ada gelas, bungkus, dan sebagainya, menyesuaikan daya beli konsumen. Di ancaman produk pengganti, kondisi Indomie ini dia bisa berubah berupa makanan cepat saji seperti nasi instan, roti, dan makanan beku. Karena Indomie kan jadi cepat saji. Jika ada saingan baru nih seperti kayak tujuan Indomie itu sebenarnya buat mengenyangkan perut kan. Nah, jika ada saingan baru seperti kayak roti-rotian atau gandum instan, makanan beku, frozen food, nasi instan dan lain-lain, otomatis Indomie bakal tergantikan kan dengan makanan cepat saji yang lain. Nah, bagaimana strategi mengatasinya? Dia itu menunjukkan kepraktisan dalam kecepatan saji. Keunggulan utama dibanding produk pengganti menambahkan nilai gizi dengan varian sehat seperti Indomie Real Milk atau Indomie Dreamy. Lalu diversifikasi produk, contoh Pop Mie, Indomie goreng, premium, dan varian ekspor rasa internasional untuk tetap relevan di berbagai segmen pasar. Yang terakhir, yang kelima, persaingan antar perusahaan yang ada. Persaing utama berasal dari Wings Group atau mie sedap dan beberapa merek lokal pada harga dasar dan promosi. Gimana sih strateginya? Nah, strateginya yaitu dominasi distribusi dan visibilitas merek. Tersedia di hampir semua toko dan warung. Kampanye pemasaran agresif di TV, media sosial, hingga event kampus. Menjaga kualitas rasa konsisten, menciptakan persepsi bahwa Indomie adalah standar rasa mie instan ekspansi internasional ke lebih dari 80 negara dan mengurangi ketergantungan pada dasar domestik. Nih, kan ada di sini ada note ya. Standar rasa mie instan. Gimana sih kok bisa jadi standar rasa mie instan? Karena
Dengan promosi yang besar-besaran, gila-gilaan, maka otomatis banyak masyarakat atau konsumen sudah mengkonsumsi kan. Dan itu menjadi standar kayak asam itu sebenarnya yang ini, ya gitu. Jadi sehingga ketika dia mengkonsumsi merek lain, maka rasanya itu kan berbeda gitu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan analisis nih perbandingan laporan keuangan kedua perusahaan, yaitu income statement dan balance sheet. Itu ada dua nih perbandingannya, strateginya ada perbandingan income statement dan balance sheet, yaitu Indofood dan ABC. Apa sih income statement? Income statement adalah laporan keuangan yang mencatat seluruh pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu, seperti bulanan, tahunan. Nah, laporan ini fungsinya untuk mengukur kinerja operasional dan menunjukkan apa perusahaan untung atau rugi. Balance sheet, apa balance sheet? Yaitu keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik tertentu, terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, dan laporan ini mengibaratkan foto kondisi keuangan perusahaan digunakan untuk menilai kesehatan finansialnya, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan bisnis yang tepat. Nah, ini contoh, ini adalah yang sudah saya rangkum income statement-nya, yang dimana di komponen keuangan yaitu pendapatan. Indofood sukses makmur TBK 2021 ini. Dia itu 99.345.618 rupiah. Di mana sedangkan Adikarya atau PT ABC ini 20.072.993 rupiah. Nih, pendapatan Indofood pada tahun ini jauh lebih pada tahun 2021, ih, ya, anjay. Indofood sebentar. Indofood jauh lebih besar karena bergerak di sektor konsumsi yang cepat dan stabil dan luas. Lalu selanjutnya beban pokok penjualannya yaitu Indofood sebesar 66.881.557 rupiah, dan sedangkan PT ABC atau Adikarya 17.750.066 rupiah, di mana memiliki beban tinggi yaitu 88% dari pendapatan akibat tinggi biayanya proyek konstruksi. Selanjutnya laba bruto 32.464.000 rupiah, 464.061 rupiah, di mana sedangkan Adikarya atau PT ABC 2.322.000 rupiah, 927 perak, di mana dia itu apa, margin laba kotor Indofoodnya itu 32%, sedangkan Adikarya itu 11,6%. Laba usahanya seperti yang ada di sini ya. Nah, analisis dan interpretasinya, kinerja operasional Indofood lebih efisien, menunjukkan pengendalian biaya yang lebih baik. Laba sebelum pajak. Indofood jauh lebih menguntungkan secara finansial dengan profit sebelumnya pajak 15 kali lebih besar. Ya, kan karena dia cuma 900 juta kan, sedangkan 900 ribu juta. Sedangkan ini udah 14.000 juta. 14 juta apa sih namanya? Ya 14 miliar lah. Ya 14 juta. Terus laba bersih tahunan berjalan. Laba bersih Indofood jauh di atas Adikarya, menunjukkan efisien konversi pendapatan ke laba. Terus laba komprehensif tahun berjalan. Stabilitas nilai aset dan investasi Indofood lebih kuat dibandingkan Adikarya. Terus gross profit margin 32,7%, 11,6%. Efisiensi produk Indofood jauh lebih tinggi. Operation profit margin di mana 17%, sedangkan PT Adikarya 7%, menunjukkan efektivitas operasional yang lebih baik pada Indofood. Net profit margin 11,3%, sedangkan Indofood Adikarya atau ABC 1,4%. Jadi Indofood lebih unggul dalam menghasilkan laba besi dari penjualannya. Selanjutnya ada balance sheet yang dimana total aset lancarnya sampai 554.183.399 rupiah dalam juta ya. Sedangkan kalau PT Adikarya atau PT ABC 28.580.550 rupiah.
Aset lancar Indofood lebih tinggi karena likuiditas, kas, dan piutang usaha yang besar dari aktivitas konsumsi massal. Lalu total aset tidak lancarnya berapa? Indofood itu sampai 126 juta sekian, dan sedangkan Adikarya itu hanya 11 juta sekian. Perbedaan lebih besar karena Indofood memiliki investasi jangka panjang, pabrik, dan goodwill yang besar, sedangkan Adikarya berfokus pada aset proyek. Total asetnya berapa kalau Indofood? Indofood 179 juta sekian, dan sedangkan Adikarya 40 juta sekian. Skala aset Indofood jauh lebih besar, mencemang kekuatan kooperasi dan diversifikasi usaha. Liabilitas jangka pendeknya, Indofood 40 juta sekian, sedangkan Adikarya 23 juta sekian, di mana Adikarya ini memiliki liabilitas jangka pendek tinggi relatif terhadap aset karena proyek konstruksi biaya besar. Terus liabilitas jangka panjang 44 juta sekian, sedangkan Adikarya 11 juta. Analisisnya, kedua memiliki beban pinjaman jangka panjang, namun rasio utang terhadap aset lebih tinggi di Adikarya. Lalu total liabilitasnya, Indofood 90 juta sekian, Adikarya 35 juta sekian, yaitu struktur utang Adikarya masih berat karena kebutuhan pembiayaan proyek infrastrukturnya. Total ekuitasnya 86 juta, sedangkan Adikarya ada hanya 4 juta. Indofood memiliki ekuitas yang lebih tinggi, menandakan kesehatan finansial dan kemampuan bertahan yang lebih kuat. Dan debt to equity ratio atau DER 1,07 kali, dan sedangkan Adikarya 7,1 kali. Adikarya sangat bergantung pada utang, sedangkan Indofood lebih seimbang antara utang dan modal. Komposisi aset tetap. Wait. eh sedang Indofood tinggi, ada pabrik, mesin, goodwill. Sedangkan kalau Adikarya Indonesia proyek dan tagihan jangka panjangnya. Analisisnya, Indofood kuat di aset produktif, Adikarya kuat di aset proyek yang bergantung pada penyelesaian kontrak. Kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang lebih kuat dan stabil dibandingkan PT Adikarya Karya Karya atau Perseroan Tbk atau ABC. Indofood memiliki pendapatan laba bersih serta margin keuntungan yang tinggi berkat efisiensi operasional dan pasar yang luas. Dari sisi neraca, Indofood juga memiliki total aset ekuitas yang besar dengan struktur keuangan yang sehat dan seimbang. Sebaliknya, Adikarya memiliki profitabilitas rendah dan ketergantungan tinggi terhadap utang untuk mendanai proyeknya, sehingga likuiditas dan stabilitas keuangan relatif lebih lemah, dan demikian, Indofood dinilai lebih unggul dalam hal profitabilitas, efisien, dan daya tahan finansial. Ini adalah lampiran dari data keuangan kedua perusahaan, yaitu ini ada Indofood dan sini sedangkan PT Adikarya atau PT ABC. Ya, terus seperti saya bilang laba brutonya 30 juta, sedangkan eh, PT Adikarya hanya cuman 1 miliar ya. Ya begitu ada lampirannya. Wait. Ini yang tadi itu adalah income statement. Ini ada balance sheet, lampiran balance sheet, bisa dilihat sendiri. Yang sudah saya semuanya sudah saya rangkum dalam bentuk tabel tadi. Ini asetnya, ini set Food, ini PT Adikarya, ini ekuitasnya, ini likuiditas ya. Oh ini likuiditas, ekuitasnya Adikarya, sedangkan Indofood, sedangkan ini Adikarya nih, likuiditasnya, sama ekuiditasnya. Ya, segitu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.